Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniadin Arif Usman, NIM J1B 018038 dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agro Industri Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah merupakan peraturan yang ada di masyarakat yang biasa dijadikan sebagai acuan dalam berorganisasi. Dan etika ini sangat diperlukan untuk dalam berorganisasi supaya organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, fungsi etika. Ada beberapa fungsi etika, diantaranya itu tepat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk mencapai suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara nasional dan kritis. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam pengambilan suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme manfaat etika. Yang ketiga, dapat mendorong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. 4. Dalam masa-masa realitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Selanjutnya, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan orang lain, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan terus step by step. Selanjutnya, unsur-unsur 3. Pertama, kebebasan. Kebebasan merupakan unsur pokok utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya, seorang manusia itu harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan muncul dari tindakan-tindakan yang akan diperbuatkannya. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak. Bila diminta penjelasan atas tindakannya, orang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu disebabkan olehnya. Tanggung jawab merupakan batas dari kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya tanggung jawab, maka kebebasan diberikan kepada setiap individu, tidak akan menjadi kekacauan dalam hal-hal tidak diinginkan oleh masyarakat. 3. Hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nurani lah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani sangat berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia dalam mengenal dirinya sendiri. Pada dasarnya, hati nurani merupakan suatu ungkapan norma yang bersifat subjektif. Kesusilaan. Kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Norma ini terdapat dalam jiwa setiap manusia tanpa mengenal batas wilayah, bangsa, dan masyarakat. Contoh sikap kesusilaan adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang yang membutuhkan,
tidak mengganggu kenyamanan orang lain, mengembalikan hutang atau pinjaman dari orang lain, tidak mencuri barang milik orang lain, berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.